Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Zaki FA dengan NIM 433021. Kemudian Anida Cahya Mulia Salim dengan NIM 433230004. Setelah itu ada Daniel Adi Pratama dengan NIM 433230007 dan Maulana Fajar Romani dengan NIM 4332017 akan mempresentasikan implementasi real-time system yaitu robot soccer dengan menggunakan ESP32. Sebelumnya, apa itu FC Soccer yang akan kami buat? FC Soccer yang akan kami buat adalah robot yang dipergunakan untuk bermain bola melawan robot soccer lain yang dikembangkan sebagai implementasi dari sistem kendali real-time berbasis komunikasi wireless, Bluetooth ataupun web, yang mana pergerakannya bukan ditentukan oleh sensor lingkungan, melainkan ditentukan oleh perintah pengguna melalui alat pengendali pada aplikasi atau website. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan visi proyek, yaitu merakit robot sepak bola yang responsif dan mampu dikendalikan secara presisi untuk kompetitif dalam bermain sepak bola melawan robot lain. Fokus utama kami meliputi 3 poin. Yang pertama ada mobilitas, yaitu pergerakan ke segala arah tanpa kendala. Yang kedua ada responsivitas tinggi, yaitu latensi kontrol di bawah 50 milisecond. Yang ketiga ada kontrol mudah, di mana kontrol robot mudah tanpa memerlukan alat yang kompleks. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistemnya terlebih dahulu. Jadi untuk cara kerja sistemnya itu user mengirimkan perintah melalui website di smartphone, kemudian ESP32 menerima dan memproses perintah tersebut, kemudian mengendalikan driver motor L298N untuk menggerakkan motor DC sehingga robot dapat berdasarkan instruksi pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama hardware yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP32 DevKit, kemudian ada ESP32 base, kemudian terdapat driver motor L29N, kemudian ada gear motor DC. Kemudian di sini terdapat robot smart car wheel atau roda, kemudian terdapat baterai, kemudian terdapat baterai holder juga, dan terdapat switch on off yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan daya listrik. Kemudian terdapat DC power jack female, kemudian ada kabel jumper, kemudian ada smart robot chassis yaitu yang digunakan untuk kerangka utama robot, dan yang terakhir ada nylon send off dan baut spacer. Next itu ada wiring dari kabel robot soccer ini sendiri. Jadi pinnya itu sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan yang dari ESP32 ke driver L298N nya terlebih dahulu. Jadi untuk pin 27 dari ESP32 akan menyambung ke in 1, pin 26 akan menyambung ke in 2, pin 25 akan menyambung ke in 3, pin 33 akan menyambung ke in 4, pin 14 akan menyambung ke enable A, pin 13 akan menyambung ke enable B, pin akan menyambung ke 5 volt, GND akan menyambung ke GND nya juga. Untuk motor kirinya itu bakal menyambung ke out 1 dan out 2, sedangkan untuknya motor kanan itu akan tersambung ke out 3 dan out 4. Dan untuk sumber powernya sendiri itu baterai yang plus itu menyambung ke 12 voltnya L298N, kemudian baterai minus itu akan menyambung ke GND nya L298N, dan 5 volt L298N nya akan menyambung ke pin ESP32, dan GND L298N nya akan menyambung ke GND nya ESP32. Jadi flowchart ini kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah flowchart untuk inisialisasi dan setup. Jadi flowchart pada bagian ini menjelaskan saat ESP32 pertama kali dinyalakan, yaitu saat ESP32 menyiapkan pin, menyalakan wifi, dan menyiapkan server. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dengan ESP memulai sistem. Jadi langkah awal adalah melakukan konfigurasi hardware, yaitu mengatur pin fisik IN1 sampai IN4 sebagai output supaya bisa mengendalikan driver motor listrik. Kemudian dilanjut dengan menyalakan access point, yaitu ESP32 akan menyediakan koneksi wifi bernama Cycle 911 yang sebelumnya sudah kami siapkan,
sehingga perangkat pengguna seperti HP atau laptop bisa terhubung dengan langsung. Setelah jaringan siap, sistem akan mengaktifkan UI yang sebelumnya kami buat juga. Jadi pengguna bisa menekan tombol arah dan mengendalikan robot di web tersebut. Kemudian untuk flowchart yang kedua adalah flowchart proses utama, looping, dan input-output kendali. Jadi flowchart ini akan berulang terus-menerus di fungsi loop untuk menerima perintah dari HP atau laptop dan menggerakkan motor robot. Kemudian untuk isi flowchartnya adalah pertama, ESP32 akan membaca data arah yaitu forward, backward, left, dan right secara real time dari WebSocket pengguna. Kemudian di situ ada decision atau percabangan logika untuk mengecek data yang masuk. Jika tidak ada data, robot akan tetap standby atau diam lalu langsung menuju N untuk bersiap membaca ulang data di siklus berikutnya. Jika ya atau data masuk, sistem lanjut ke tahap pemrosesan data bawah. Kemudian memproses data, menghitung nilai PWM atau kecepatan untuk motor kanan dan kiri sesuai tombol arah. Kemudian menggerakkan motor. Jadi SP32 akan mengirimkan sinyal PWM ke driver motor fisik supaya roda robot dapat bergerak. Kemudian N, jadi satu siklus selesai, kemudian program otomatis kembali ke atas untuk membaca perintah baru. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan kode dari sistem atau dari robot yang kami buat ini. Yang pertama yaitu untuk inisialisasi library. Di sini kami menggunakan include wifi.h di mana fungsinya untuk mengaktifkan fitur wifi bawaan ESP32 yang digunakan salah satunya untuk akses point, menjalankan jaringan wifi, dan juga komunikasi TCP/IP. Lalu untuk ada juga include WebSocket server di mana ini fungsinya untuk mengaktifkan WebSocket server, yang mana WebSocket server adalah protokol komunikasi dua arah full duplex yang memungkinkan browser dan juga ISP bertukar data secara real time. Lalu selanjutnya kami menggunakan web server di mana ini fungsinya untuk membuat web server pada ESP32 yang digunakan untuk mengirimkan HTML ke dalam browser. Yang mana tanpa library ini, browser tidak bisa membuka halaman kontrol untuk robot. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi Wi-Fi, di sini kami menggunakan konfigurasi Wi-Fi seperti ini dengan nama SSID cycle 911 dengan passwordnya 1-8. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi pin, di sini ada pin ENA14, IN1, IN2, INB, IN3, dan IN4 dengan urutannya itu dari pin 14, 26, 27, 25, 23 dan juga 32 dan juga 33. Lalu untuk PWM-nya di sini kami menggunakan frekuensi 3000 Hz supaya PWM dapat berkedip selama 3000 kali per detik agar noise-nya lebih halus dan tidak terlalu berisik. Lalu untuk konstan INT dengan PWM resolution-nya yaitu kami menggunakan 8 bit agar rentang nilainya itu 0 sampai 255. Jadi PWM paling kecil 0, PWM paling besar adalah 255. Lalu selanjutnya untuk objek servernya di sini kami menggunakan WebSocket dengan port 81 yang digunakan untuk menerima perintah robot secara real time, dan juga WebSocket HTTP server menggunakan port 80 yang digunakan untuk mengirim halaman HTML. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan cons chart HTML page fragment, yang mana di sini terdapat row literal yang mana di dalamnya itu dimasukkan sebuah HTML untuk mengendalikan robot soccer ini. Tuh. Gunakan kontrol yang ada yaitu maju, mundur, kanan, dan juga kiri. Lalu selanjutnya untuk motor safety, di sini di dalam kode kami menerapkan sebuah motor safety di mana motor safety ini salah satunya adalah untuk melakukan motor stop atau kita menghentikan motornya untuk bergerak, baik itu maju maupun mundur, benar-benar kita berhentikan untuk bergerak.
supaya dapat dikendalikan dengan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya untuk motor set, di sini motor set kami menggunakan INT kiri dan juga kanan, yang mana terdapat constraint di dalamnya supaya rentang dari gerak rodanya itu jauh lebih bisa kita kontrol. Lalu selanjutnya untuk logika motor kanan, di mana motor kanan if lebih dari 0 maka motor kanan akan maju. Yang terjadi pada kode adalah IN1 di high-kan dan juga IN2 di low-kan yang memberikan perintah maju. Sedangkan untuk mundur kebalikannya, yaitu IN1 itu low dan IN2 itu high untuk mundur. Begitupun seterusnya untuk logika motor kiri yang ada di sini. Lalu selanjutnya untuk BBM motor sendiri, kita untuk INA atau ENA kita berikan untuk motor kanan, dan juga untuk INB sendiri kita berikan untuk motor kiri. Lalu selanjutnya untuk pembacaan tombol di sini ada beberapa, salah satunya untuk INT BBM fullnya kita bisa mengatur kecepatan maksimum robotnya menjadi 25 atau kecepatan maksimal dalam 8 bit. Lalu ada bagian handle command yang mana menerima perintah dari browser. Contohnya ketika F itu memberikan nilai 25, maka robot akan melakukan maju ke depan dengan PWM sebesar 255. Lalu untuk X-string command di sini untuk menerima data yang bertipe string dari websitenya yang diberi nama CMD. Lalu di sini ada parsing data, yang mana int sep sama dengan cmd.indexOf -2 itu akan mencari indeks karakter, yang mana salah satunya contoh pada f.2555 itu memberikan nilai 255-nya untuk dikirimkan ke dalam ESP, dan ESP akan memprosesnya untuk memasukkannya ke dalam driver. Ini juga ada bagian untuk ball FBLR, di mana mewakili forward, backward, left, dan juga right, yang mana itu adalah di logika ke arah mana mobil itu akan berjalan. Lalu selanjutnya ada anti konflik atau gerak serong, di mana ketika dua arah berlawanan dipencet bersamaan, maka yang terjadi adalah motor stop. Yang jika tidak diberikan anti konflik seperti ini atau tidak diberikan kondisi seperti ini, ketika kita memberikan kondisi tersebut tapi di kodenya tidak ada kondisi tersebut, yang biasanya terjadi pada ESP adalah ESP ngehang karena tidak tahu harus maju atau mundur. Salah satu contohnya ketika tombol maju dan juga mundur dipencet bersamaan dan tidak ada kode anti konflik ini yang menyuruh motor untuk melakukan stop, yang ada adalah ESP akan ngehang dan juga ESP akan mati sepersekian detik karena memang mengalami crash dan tidak tahu harus bagaimana. Next, untuk selanjutnya ini ada differential drive, di mana ini memberikan penjelasan bahwa mobil ini digerakkan ke berbagai arah secara roda. Jadi bukan secara servo untuk menggeser roda menghadap kiri atau kanan, namun menggunakan roda yang mana ketika contohnya ingin berbelok ke kanan, itu memelankan roda kanan dan memcepatkan roda kiri, yang akan mengakibatkan mobil ini bergerak serong ke arah kanan. Untuk selanjutnya untuk WebSocket, di sini untuk void WebSocket di sini atau void on WS ini untuk melakukan callback kepada WebSocket, yang mana fungsi ini dipanggil otomatis ketika ada event WebSocket. Lalu data masuk sebagai tipe WS type underscore text, dimana jika browser mengirim teks tadi seperti F itu 255, maka handle command akan dipanggil. Lalu pada fungsi disconnect ini, jika koneksi terputus, maka otomatis robot akan masuk ke dalam fungsi robot stop atau motor stop agar mobil atau robot benar-benar berhenti, tidak mengalami looping di dalam sebuah gerakan. Lalu selanjutnya untuk setup di sini
adalah inisiasi awal untuk hampir semua dari nilai-nilai yang perlu kita gunakan. Ada serialnya, ada pin output, ada PWM, ada safety startup, dan juga pembuatan untuk hotspotnya. Lalu selanjutnya untuk setup juga masih di setup. Di setup ini kita juga melakukan setup HTTP server di sini untuk mengaktifkan servernya dengan server lokalnya itu 192.168.4.1, dan juga ada bagian loopnya. Ini hanya untuk melayani request browser dan juga menyalakan WebSocket loop untuk handle client. Jadi kurang lebih kodenya seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.